Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 76. Wah, gerakan anak itu menunjukkan bahwa dia murid seorang sakti. Gerakannya lebih hebat dibandingkan anak Mas Banuaji, kata Ki Sinduening. Akan tetapi dia dan Mawarsih tidak sempat lagi bicara karena pada saat itu nampak berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di atas panggung telah berdiri seorang yang membuat Mawarsih mencengkeram lengan ayahnya. "Bapak, dia datang, dia datang." Semua orang memandang dengan heran dan suasana menjadi tegang dan aneh karena yang muncul di panggung adalah seorang yang aneh penuh rahasia, seorang berpakaian serba hitam dan mengenakan kedok hitam pula. Si kedok hitam, dia muncul juga. Ki Sinduening berbisik dan dia merasa bersyukur demi putrinya. Setelah Banuaji tadi melarikan diri karena tidak kuat menanggulangi amukan Malangkoro, kini muncul si kedok hitam, orang kedua setelah Banuaji yang diharap-harapkan putrinya. Kalau saja dia tidak muncul dengan pakaian dan kedok hitam, agaknya orang yang kini berhadapan dengan Malangkoro juga tidak mendatangkan kesah hebat. Orangnya bertubuh sedang-sedang saja. Akan tetapi karena berkedok, maka semua memandang dengan hati tegang, apalagi kemunculannya tadi sudah membuktikan bahwa dia bukan orang biasa. Dia dapat bergerak demikian cepatnya sehingga seolah-olah pandai menghilang dan tahu-tahu telah berada di atas panggung pada saat semua orang bertepuk sorak menyambut cara anak tadi menghindarkan diri dari tendangan Malangkoro dengan cara melompat dan berjungkir balik sampai turun dari atas panggung. Kini, kedua orang itu saling berhadapan dan Malangkoro agaknya juga menyadari bahwa dia berhadapan dengan seorang aneh yang memiliki kedikdayaan. "Kisanak, bukalah kedokmu dan perlihatkan siapa dirimu dan apa maksudmu naik ke panggung ini," kata Malangkoro tegas untuk menaikkan kesan wibawanya. Dari balik kedok itu terdengar suara yang lembut namun mantap dan mengandung wibawa yang kuat. "Malangkoro, hentikan angkara murkamu ini dan kembalilah ke jalan yang benar sebagai seorang yang dikdaya." Kata-kata itu singkat, namun mengandung bujukan dan juga teguran. Malangkoro tersenyum mengejek. Orang yang menyembunyikan diri di balik kedok berarti takut menghadapi kenyataan dan seorang pengecut. "Kenapa engkau menegur aku? Apa halmu untuk menegurku? Dan siapa mengatakan bahwa aku menyimpang dari jalan benar, bahwa aku angkara murka? Aku adalah peserta sayembara yang sah, yang mengalahkan semua lawanku dalam pertandingan sayembara ini dengan cara yang sah pula. Malangkoro, engkau seorang yang sakti mandraguna, apakah kesaktianmu itu hanya untuk pamer dan untuk memaksa orang menjadi istrimu? Ingat, Mataram sedang membutuhkan tenaga bantuan orang-orang seperti Andika ini. Kenapa harus memperebutkan seorang wanita? Apalagi kalau wanita itu tidak sudai menjadi istrimu. Kalau dipaksa, apakah kelak tidak hanya mendatangkan kepahitan dalam hidupmu? Sadarlah, Malangkoro. Biarpun engkau telah memenangkan sayembara ini, namun putri yang disayembarakan tidak suka menjadi istrimu. Sebaiknya engkau mundur secara ksatria dan mengabdikan dirimu kepada Mataram sehingga namamu akan dihormati dan dihargai seluruh rakyat." "Babo-babo." Malangkoro kini bertolak pinggang. "Engkau bersikap dan berbicara seolah-olah engkau ini guruku, penasihatku atau orang tuaku. Aku hendak melakukan apa yang kusukai, apa pedulimu? Kalau memang engkau merasa penasaran dan ingin menjadi peserta sayembara, lebih baik mengaku terus terang daripada harus bicara berbelit-belit. Baiklah, kalau begitu mari kita bertanding dengan taruhan, bahwa kalau Andika tidak dapat menandingi aku dan kalah, Andika harus mundur dari sayembara ini dan mendaftarkan diri sebagai prajurit Mataram." "Kalau engkau yang kalah," kata Malangkoro. "Kalau aku yang kalah olehmu, terserah kepada yang mengadakan sayembara, aku tidak akan mencampuri lagi," jawab si kedok hitam. "Tidak cukup begitu saja, enak engkau kalau begitu. Kalau engkau kalah, engkau harus membuka kedokmu dan memperkenalkan diri kepada semua orang. Bagaimana?" "Baik, aku terima syarat itu," kata si kedok hitam. "Nah, mari kita mulai, Malangkoro." Malangkoro melirik ke kiri di mana gurunya, Danyang Gurita, duduk bersila. Dia dapat menduga bahwa si kedok hitam ini seorang lawan yang tangguh, maka dia mengharapkan bantuan gurunya. Dan melihat gurunya itu memandang kepadanya dan mengangguk. Gurunya adalah seorang ahli ilmu sihir,
ilmu hitam dan dengan ilmunya itu, diam-diam Danyang Gurita dapat membantunya dan mempengaruhi lawannya. Hei! Yah! Malangkoro sudah mengerahkan tenaga dan mulai menyerang. Memang mengagumkan sekali raksasa ini. Sejak kemarin, dia sudah bertanding melawan banyak orang dan selalu menang, dan agaknya dia tidak pernah menjadi letih, tenaga dan napasnya tidak pernah berkurang. Begitu menyerang, dia telah mengerahkan aji kesaktiannya dan kedua tangan terbuka itu mendorong ke arah si kedok hitam. Agaknya, orang berkedok ini ingin pula mengakhiri pertandingan itu dalam waktu singkat, maka begitu melihat lawannya menyerangnya dengan dorongan tenaga sakti dia pun merendahkan tubuh dengan menekuk sedikit kedua lututnya, kemudian dia pun mendorongkan kedua tangannya menyambut serangan lawan. Plak! Dua pasang tangan bertemu dan keduanya terdorong ke belakang, lalu mereka mendorong lagi dan kedua tangan bertemu lagi untuk kedua kalinya, plak, kini terdorong sampai 2 langkah, dan sekali lagi mereka saling hantam dengan dorongan kedua tangan dan sekali ini terjadi benturan yang amat kuat. Des! Akibatnya, tubuh Malangkoro terdorong dan terhuyung sampai 5 langkah sedangkan si kedok hitam mundur 2 langkah. Dari benturan tenaga ini saja sudah dapat dilihat bahwa dalam hal tenaga sakti, si kedok hitam jauh lebih kuat. Mawarsi merasa gembira bukan main. Malangkoro mengeluarkan gerengan dan tiba-tiba dia menyerang dan terjadilah keanehan lagi karena berbareng dengan serangan itu, terasa ada angin kuat berputar dan menyerang ke arah si kedok hitam, membuat ujung kedok dan ujung bajunya berkibar-kibar. Si kedok hitam nampak terkejut dan dia menoleh ke arah Danyang Gurita yang sudah duduk bersila dan merangkapkan kedua tangan depan dada lagi. Mawarsi juga melihat ini dan ia menyentuh lengan ayahnya lalu memberi isyarat dengan pandang matanya ke arah kakek itu. Kisinduening juga menengok dan ia melihat apa yang dilakukan Danyang Gurita, dia pun segera bersila dan bersedekap, memejamkan matanya dan tanpa diketahui orang lain kecuali Mawarsi, terjadilah pertandingan kedua yang tidak nampak mata antara Kisinduening dan Danyang Gurita. Kisinduening, dengan kekuatan batinnya yang bersandar kepada kekuasaan Tuhan, sedang menentang dan menangkis serangan Danyang Gurita berupa angin keras yang membantu muridnya menyerang kedok hitam. Pertandingan antara si kedok hitam dan Malangkoro memang hebat bukan main. Kini keduanya sudah benar-benar bertanding, mempergunakan kegesitan, keterampilan dan terutama kekuatan. Pukulan demi pukulan ditangkis dan terdengar suara berdetak nyaring kalau kedua lengan bertemu. Keduanya memang kuat dan kebal, namun sekali ini, Malangkoro tidak berani mengandalkan kekebalan tubuhnya untuk menerima pukulan lawan. Dia selalu menangkis dan kadang mengelak dan membalas dengan dahsyat. Namun, semua serangannya dapat dipunahkan oleh si kedok hitam yang bergerak dengan tenang sekali. Mereka itu saling serang, saling pukul, saling tendang dan kadang tubuh mereka berputar-putar. Namun, setelah beberapa kali berseru heran melihat jurus yang dikeluarkan Malangkoro, jurus yang amat dikenalnya, akhirnya si kedok hitam yang memiliki tenaga sakti lebih kuat, mulai mendesak lawannya. Kedua lengan Malangkoro yang besar panjang dan kuat itu sudah nampak membiru dan membengkak seperti berulang kali diadu dengan baja. Kedua lengannya terasa nyeri, demikian pula tulang kering keduanya kakinya yang berkali-kali bertemu dengan tangkisan lengan si kedok hitam. Tiba-tiba Malangkoro mengeluarkan bentakan nyaring dan tangan kanannya dengan dikepal, menjadi kepalan besar, meluncur ke arah dada si kedok hitam dan orang berkedok itu agaknya tidak keburu menangkis atau mengelak sehingga kepalan yang besar itu melanda dadanya. Mawarsi menahan jeritnya melihat si kedok hitam terkena pukulan yang amat dahsyat itu. Akan tetapi pada saat semua orang yang sebagian besar berpihak kepada si kedok hitam menahan napas karena tegang melihat jagoan mereka agaknya tak dapat lolos dari hantaman yang dahsyat itu, terjadi sesuatu yang tak mereka sangka-sangka. Des!